Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah memulai membahas tentang ini ya, penelusuran ya, peradaban di Kepulauan Indonesia. Untuk memulai mata pelajaran sejarah ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin sudah saya singgung tentang penelusuran ya, itu secara umum ya. Kemudian kita akan membahas pada hari ini tentang asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, mengenai asal-usul ya, banyak yang harus kita cermati ya sampai saat ini kenapa Indonesia itu ya, suku bangsa di Indonesia itu lebih memunculkan keberagaman bahasa daerah dan kebudayaan. Yang bahkan ya, ada sampai 500 suku bangsa Indonesia dengan bermacam-macam bahasa. Nah, oleh karena itu penting untuk mengetahui ya bagaimana proses dan dinamika nenek moyang di Indonesia sehingga terbentuk keragaman budayanya. Makanya perlunya mempelajari ini ya agar kita saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Jadi dengan belajar asal-usul ya, adanya berbagai suku di Indonesia itu ya, agar kita dapat menghormati dan saling menghargai antara yang satu dengan lainnya. Nah, kita mulai dalam pembahasan ini ya. Oke, menurut Sarasin bersaudara ya, dia mengatakan ya, penduduk asli Kepulauan Indonesia itu adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Nah, jadi memang orang Indonesia ini pada umumnya ini ya, kulitnya tidak terlalu putih ya. Banyak yang sawo matang, kemudian ada yang berkulit hitam. Nah, kemudian dari segi postur tubuhnya juga ya sedang, ada yang kecil ya. Nah, ada yang bertubuh kecil. Nah, jadi beberapa penduduk asli Kepulauan Indonesia itu ya menetap di daerah-daerah pedalaman. Kemudian daerah pantai itu dihuni oleh penduduk pendatang. Kenapa? Karena para pedagang itu ya, mereka itu menggunakan jalur sungai atau jalur laut, sehingga atau pantai, mereka bersinggah di pantai. Makanya disebut sebagai penduduk pendatang. Nah, penduduk asli yang disebut sebagai suku bangsa Peda ya, ini yang disebut oleh Sarasin ini, pendapat Sarasin. Nah, penduduk asli disebut sebagai suku bangsa Peda. Nah, ras yang masuk ke dalam kelompok ini suku bangsa Hieng di Kamboja ya, Miotse ya, Yaonjen di Cina, kemudian Senoy di Semenanjung Malaya. Jadi beberapa suku ini memang merupakan kolaborasi dari negara-negara yang ada di Kamboja, di Cina, kemudian di Semenanjung Malaya.
Nah, beberapa suku bangsa seperti suku Kubu ya, suku Kubu, suku Lubu, Talang Mamak yang tinggal di Sumatera dan Toala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Jadi mereka ini mempunyai hubungan yang erat ya dengan nenek moyang Melanesia masa kini dan orang Peda yang saat ini masih terdapat di Afrika, Asia Selatan, dan Oseania. Kayak bisa diikuti ya mengenai suku ini ya. Jadi, nah ini terjadi pada apa? Pada mulanya ketika zaman es mencair itu ya dan air laut naik hingga terbentuk Laut Cina Selatan dan Laut Jawa ya, sehingga memisahkan pegunungan vulkanik Kepulauan Indonesia. Jadi perubahan bentuk alam itu juga mempengaruhi adanya penduduk suatu tempat. Memang berpengaruh ya. Kalau misalnya ada suatu baik kejadian alam ya, kejadian alam misalnya misalnya adanya pencairan ya, pencairan gunung es, kemudian adanya tsunami, itu mempengaruhi adanya suatu penduduk suatu negara ya. Oke ya, jadi Peda ini adalah manusia pertama yang datang ke pulau-pulau yang sudah berpenghuni. Nah, kamu bisa melihat ya suku di Indonesia ini ya, memang beberapanya itu ada yang mirip orang Afrika ya, ada yang mirip orang Cina ya. Tapi masing-masing mereka itu ya memiliki kemiripan orang di Asia Tenggara. Jadi tidak jauh ya, tidak jauh berbeda dengan orang Asia Tenggara. Nah, negara Asia Tenggara itu negara apa saja ya? Coba sebutkan, ada yang tahu? Oke. Nah, negara Asia Tenggara itu masuklah negara Malaysia, Singapura ya. Kemudian negara Brunei, Kamboja, Laos. Nah, itu adalah negara-negara Asia Tenggara. Kemudian kita membahas tentang penduduk pendatang ya. Nah, penduduk pendatang ini ya membawa budaya baru, yaitu budaya Neolitik. Jadi para pendatang ini lebih banyak ketimbang penduduk asli ya. Jadi mereka ini memberikan pengaruh yang besar dalam hal berbudaya. Nah, di dalam pendapatnya Sarasin itu mereka ada yang disebut dengan Proto Melayu dan Detro Melayu. Nah, apa itu Proto Melayu? Ayo kita lihat bahas ya Proto Melayu. Nah, kebetulan saya ini adalah orang Melayu ya, Proto Melayu. Melayu itu ya bahasanya itu bahasa Indonesia, tetapi mirip Semenanjung ya. Seperti apa? Kepulauan Kalimantan, kemudian Kepulauan Sumatera ya. Nah, itu bahasanya itu mirip Malaysia. Nah, Proto Melayu ini diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar ya sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Nah, jadi ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri ya, ada ciri-ciri fisiknya. Rambut lurus ya, rambut lurus, kemudian kulit kuning ke coklat-coklatan dan bermata sipit.
Nah, dari Cina bagian selatan Yunan, mereka bermigrasi ke Indochina dan Siam. Kemudian ke Kepulauan Indonesia. Nah, mereka itu siapa saja ya yang menempati pantai-pantai Sumatera Utara ya, kemudian Kalimantan Barat, Sulawesi Barat. Nah, itu masuk dalam Proto Melayu. Oke, itu ya Proto Melayu. Nah, kemudian ketika datang para imigran baru yaitu Detro Melayu ya, ras Melayu muda, mereka berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat huniannya. Nah, ras Proto-Melayu itu juga mendesak keberadaan penduduk asli. Kehidupan di dalam hutan-hutan mereka menjadikan mereka itu terisolasi dari dunia luar sehingga memudarkan peradaban mereka. Sehingga penduduk asli dan ras Proto-Melayu itu melebur sehingga menjadilah suku bangsa Batak ya, Dayak, Toraja, Alas dan Gayo. Jadi terjadinya suku baru lagi itu ya Proto-Melayu itu karena adanya perpaduan antara penduduk asli dengan penduduk pendatang yang memunculkan suku Batak, Dayak, Toraja, Alas dan Gayo. Nah, jadi bisa kamu perhatikan ya. Jadi kamu bisa mengenal seseorang itu melalui bahasa yang diucapkannya. Jadi bahasa itu menandakan suatu kebangsaan. Jadi kalau kamu pergi ke suatu negara itu orang akan tahu kamu ini orang misalnya orang Indonesia, kamu ini orang Malaysia, ya, atau kamu ini orang Thailand atau bagaimana. Nah, itu bisa diketahui melalui logat ya, logat atau bahasa. Kemudian Detro Melayu ya. Pembahasan yang kedua itu tentang Detro Melayu. Nah, Detro Melayu itu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Nah, mereka itu membawa budaya baru ya, berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Jadi Detro Melayu itu kadang disebut sebagai orang-orang Dongson. Jadi peradaban mereka ini lebih tinggi daripada ras Proto-Melayu. Jadi orang Detro Melayu ini ya, mereka memulai peradaban yang maju itu ya ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Oke, itu tandanya peradaban itu sudah maju. Nah, alat-alat yang mereka tinggalkan itu apa? Misalnya apa? Kapak persegi panjang. Nah, dapat dijumpai di mana? Di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, ya, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, selain membuat logam, ya, Detro Melayu ini, suku Detro Melayu ini juga ya diberikan mempunyai kemampuan ya untuk membuat irigasi ya pada tanah-tanah pertanian mereka. Nah, mereka itu ya tentu kalau orang membuat irigasi itu ya mereka membabat hutan terlebih dahulu.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai ras Proto Melayu maupun Detro Melayu? Nah, selain Proto Melayu ya, selain Proto Melayu, Detro Melayu juga ada ras yang menempati kepulauan Indonesia pada masa nenek moyang itu ya, yaitu Melanesoid. Melanesoid. Nah, mereka itu tersebar di lautan Pasifik, di pulau-pulau yang letaknya ya di sebelah timur Irian dan benua Australia. Nah, kepulauan Indonesia yang mereka tinggal itu di mana saja? Ya, di Papua Barat ya, Ambon. Kemudian Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur ya. Nah, bersama dengan Papua Nugini itu ada juga pulau-pulau kecil ya, tetapi bukan masuk di kepulauan Indonesia ya. Dia masuk di kepulauan yang berdekatan dengan Selandia Baru maupun Australia. Negara pulau itu ya, seperti Bismarck ya, Solomon ya, New Caledonia dan Fiji. Vanuatu mereka tergolong rumpun Melanesoid. Nah, ini menurut keyakinan mereka ya, menurut penelitian para ahli ya, ini hanya mengira-ngira saja ya. Pada mulanya kedatangan bangsa Melanesoid ini di kepulauan Indonesia berawal dari saat zaman es terakhir, yaitu 70.000 sebelum Masehi. Bayangkan, kalau hitungannya itu ya mungkin ada yang nggak paham yang maksud 70.000 sebelum Masehi itu seperti hitungan seperti apa gitu ya. Tapi ini perkiraan saja, berarti ini sudah lama sekali ya penempatan nenek moyang ini ya, suku-suku yang ada di Indonesia. Jadi pada saat itu kepulauan Indonesia itu ya belum berpenghuni. Jadi pada saat itu ya Indonesia, termasuk Indonesia itu suatu negara yang lainnya juga ya mencapai kedinginan maksimal sehingga air laut menjadi beku. Nah, ini keyakinan menurut para ahli penelitian ya. Nah, permukaan laut menjadi lebih rendah ya dibandingkan permukaan saat ini. Nah, pada saat itulah muncul pulau-pulau baru. Jadi adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. Ya, Oseania itu masuklah kepulauan Bismarck, Solomon dan New Caledonia ya, Selandia Baru ya. Nah, ini sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai Melanesoid ya, suku Melanesoid. Oke ya, kita sampai di sini dulu ya. Karena cukup banyak juga, nanti kalau kebanyakan khawatirnya banyak yang lupa juga. Jadi sedikit-sedikit. Oke, sampai di sini ya kita akhiri ya. Marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.